Mana sih nih si N5? Nah, selama 2 bulan pakai, sejak unit globalnya rilis, Oppo Find N5 punya satu problem besar buat gue. Dia rajin nyelip di mana-mana karena saking tipisnya. Yo guys, Oppo Find N5. Foldable yang satu ini hadir di market yang sudah sangat demanding. Setidaknya di circle gue, user smartphone itu udah nggak mau lagi beradaptasi dengan form factor yang beda. Nggak mau lagi menggunakan HP lipat dengan penuh kehati-hatian. Nggak mau lagi berkorban untuk sesuatu yang dia beli dengan harga mahal. Mereka pengennya tuh pakai aja tanpa mikirin hal-hal kayak gitu. Nah, selama hampir 2 bulan gue pakai, menurut gue, Oppo Find N5 bisa banget memberikan hal tersebut. Yuk, kita lihat. Pertama, gue mau disclaimer ya di awal bahwa tone dari video review kali ini mau gue adjust supaya sesuai dengan target demografi calon pembeli Oppo Find N5. Artinya jauh dari kata technical dan lebih dekat ke arah full user experience-nya. Untuk spek lengkap udah gue taruh di deskripsi. Oppo Find N5 punya bottom line yang simple namun powerful. Foldable dengan desain yang luar biasa dari segala sisi, baik visual, practicality, maupun durabilitas. Maksudnya gimana? Kita rinci bareng. Salah satu pain point terbesar dari target market foldable phone adalah ketebalan device. Realitanya, orang yang beli HP foldable itu udah punya setidaknya satu HP dengan form factor yang normal. Yang sering gue lihat tandem sama iPhone tuh. So, punya foldable yang extra tebel itu sebenarnya problem. Seolah harus bawa 3 HP kan. Jadinya, Oppo Find N5 udah mengeliminasi hal ini. Foldable yang satu ini super tipis. Ketika kita bandingkan dengan Fold 6, jauh banget baik ketika folded maupun unfolded. Fold 6 masih berasa seperti 2 smartphone yang ditumpuk ketika dilipat. Sementara Find N5 dia cuma sedikit lebih tebal dari sebuah iPhone 16 Pro Max dalam keadaan terlipat. Hal ini artinya dalam keadaan terbuka, wow, tipis gila Jeko. Cuma 4,21 mm. Saking tipisnya, port USB-C-nya pun harus sedikit dimodifikasi. Menurut gue, dalam keadaan terbuka maupun tertutup, Find N5 ini adalah salah satu device yang paling elegan yang pernah gue pegang dalam histori 8-9 tahun nge-review dan kurang lebih 25 tahun menjadi hobiis di bidang ini. Dalam keadaan tertutup, feel megangnya tuh sesolid, sepremium, dan senormal HP flagship candy bar biasa. Nggak ada tuh feel ringkih-ringkihnya sama sekali. Dan ketika dibuka, lo akan kaget betapa sebuah device setipis ini berasa sesolid ini. Semua berkat kombinasi material yang digunakan serta engineering yang menurut gue top abis. 7000 series aluminium frame, aerospace grade fiber body. Cuy, gue nggak nih ya. Lo coba dateng ke Oppo Store dan pegang langsung sendiri. Selera gue adalah yang warna hitam ini. Bener-bener berasa kayak lagi megang HP-nya orang serius. Segala pujian gue soal looks pasti mengundang satu pertanyaan. Pain point kedua nih buat para user foldable. Barang seslick atau seelegan ini, apa ia durable? Klaim Oppo, framenya 30% lebih kuat. Back covernya 5 kali lebih tahan banting. Dan layar dalamnya 70% lebih tahan benturan dari generasi sebelumnya. Lo bakal gampang banget ya cari di sosmed gimmick tentang kekuatan hinge dari Oppo Find N5 ini. Yang kali ini menggunakan grade 5 titanium alloy. Cuma buat gue, real use test lah yang udah membuktikan. Gini, menggunakan foldable di rumah yang ada anak kecil itu ngeri-ngeri sedap. Selama ini udah pernah keinjek sama anak gue, ketimpa dia pas gimnastikan di rumah, kedudukan lama banget juga pernah tuh. Dan ini gak cuma sekali 2 kali, sering. Gue juga rada selebor ya, sering banget tuh jatuh dari paha. Tapi gue juga pernah ya sekali itu HP jatuh dari meja lumayan tinggi, layar ngadep ke bawah ke lantai semen yang nggak rata-rata amat. Itu gue asli deg-degan sih. Ada bocel, tapi ya lebih ke cosmetic damage aja. Struktur framenya bertahan, nggak penyok, dan yang penting layarnya aman total. Dan gue tahu ya di generasi foldable awal itu kalau jatuh dari 1 meter aja punya potensi layar ada keluar tompelnya atau ya rusak lah pokoknya layarnya itu
potensinya gede banget. Dan ini ternyata berkat teknologi dual shielded flexible screen-nya. Terakhir masih nyambung soal durabilitas, sekarang akhirnya Find N series udah bisa nyemplung beneran dan udah tersertifikasi IPX6, IPX8, dan IPX9. Cuma ingat, X di IP rating tadi artinya debu-debu halus masih menjadi musuh bagi foldable phone yang satu ini. Kekurangan lain soal desainnya apa? Wah sorry, buat gue nggak ada lagi kekurangan desainnya selain yang tadi. Mungkin buat yang nggak suka kamera island bulat gede di belakang ya bakal risih ya, tapi gue no problem sama sekali dengan hal itu. Pain point selanjutnya soal desain. Form factor foldable membutuhkan adaptasi lagi kah? Ini profil buyer N5 itu bukan tipe orang yang mau lagi disuruh beradaptasi dengan rasio layar yang unik. Untungnya baik layar depan maupun utama dua-duanya sama-sama normal. Sehingga dalam penggunaan gue selama ini, layar dalam maupun layar luar seimbang pemakaiannya. Butuh HP biasa ya tinggal gunakan layar depan yang rasionya cukup standar di 20,7:9. Butuh mini tablet buat kerja, ruang layar yang lebih luas, nonton, tinggal unfold dan nikmati layar dengan rasio 10:9. Saking normalnya rasio layar Find N5, ketika gue pengen gaming pun enak-enak aja. Nggak perlu melatih ulang muscle memory akibat screen ratio yang nyeleneh. By the way, buat yang belum familiar, dalam keadaan unfold ini kita bener-bener enak ya buat multitasking. Dia ada taskbar di bawah kayak OS di PC gitu, dimana kita bisa dengan mudah switching apps. Lalu di posisi unfold begini, multi window-nya juga asik, namanya Boundless View. Kita bisa buka 3 app sekaligus tanpa mengorbankan kenyamanan melihat masing-masing app berkat posisi yang tidak terkekang frame layar. Seolah ada space imajiner di luar layar buat nyimpen app yang kita lagi nggak fokusin. Asik kan? Kombinasi app-app tersebut bisa di-save juga supaya kalau suatu saat kita butuh kombinasi 3 app yang sama, mudah nge-load-nya. Pain point terakhir adalah soal crease atau lipatan layar. Gila cuy, hampir nggak kelihatan sama sekali. Yang perlu di note, angle-nya sama ya seperti sebelumnya, walau solid dia hanya bisa nge-lock dalam keadaan setengah terbuka di sekitar 45-110 derajat gitu. Jelas ya, desain menjadi satu nilai jual utama dari Oppo Find N5. Nah, yang lainnya gimana? Sebagus desainnya kah? Kita ngomongin layar, full spec udah gue taruh di deskripsi. Experience-nya sendiri no problem sama sekali secara kualitas image yang ditampilkan maupun kecerahan. Dipakai outdoor tuh masih oke banget ya. Secara touchscreen sensitivity pun nggak ada beda antara layar utama maupun cover. Dua-duanya enak buat ngetik, even main game. Layarnya juga udah LTPO yang artinya secara refresh rate secara dinamis bisa mengikuti konten yang ditampilkan. Jadi nggak heran ya, baterainya Find N5 ini lumayan irit. Di hari-hari yang nyantai dengan pengetesan ala gue bisa dapat 7 jam 20 menit screen on time dengan total uptime sampai 29 jam di HP yang punya baterai silikon karbon 5600 mAh ini. Gokil kan? Di hari-hari yang lebih hektik dan lebih banyak menggunakan layar utama, kurang lebih 7 jam. Itu gampang banget didapetin. Kalau habis ngecharge dengan charger 80 wattnya bisa ngisi baterai kosong sampai full dalam 50 menit. Soal baterai yang irit, selain karena layar LTPO tadi, tentunya ada andil dari SoC yang irit dong. SoC Oppo Find N5 menggunakan Snapdragon 8 Elite versi 7 core, bukan 8 core seperti yang lain. Kalau kita lihat by benchmark, memang sedikit di bawah yang 8 core, tapi nggak jauh. Dan definitely di daily usage itu nggak berasa bedanya sama sekali. Menurut gue ini adalah keputusan yang tepat karena Snapdragon 8 Elite bukan SoC yang tergolong adem. Dan Find N5 ini kan tipis banget ya, sehingga nggak punya space yang luas untuk penyebaran panas. Langkah tepat ini menghasilkan suhu yang tergolong adem di mayoritas usage. Dipakai main Mobile Legends segame, itu suhu nggak nyampe 40 derajat. Main Delta Force yang lebih demanding, suhu lebih tinggi sedikit, tapi masih oke di 42 derajat. Di luar itu sih untuk daily usage paling sekitar 37 derajat aja di ruangan non AC sekalipun. Perlu di note di beberapa game Oppo juga ngelimit max FPS-nya jadi 90 ya. Most likely untuk menjaga suhu dan FPS yang stabil. Yang bisa 120 fps pun kayak Delta Force, begitu panas dikit langsung tuh diturunin ke 90 fps supaya lebih adem. Sebetulnya menurut analisa gue, nggak cuma SoC yang harus dikurangi satu core-nya untuk mencapai bodi setipis dan sekompact ini. Ada satu lagi, kamera. Intinya, demi merampingkan dimensi, Find N5
tidak lagi menyandang status Find N3 yang dulu kita sebut sebagai foldable dengan kamera yang luar biasa gokil. Find N5 adalah foldable dengan kamera yang sekedar bagus. Sebenarnya kamera yang harus di-adjust dari Find N3 paling obvious itu adalah di ultra wide-nya. Dulu pakai sensor 48 megapiksel, sekarang pakai sensor 8 megapiksel. Di sensor lainnya juga ada perubahan di mana ukuran fisik sensornya jadi sedikit lebih kecil semua demi ketipisan bodi yang hendak dicapai. Untungnya, secara hasil sebetulnya masih tergolong bagus berkat processing yang oke. Contohnya nih ya, yang gue nggak sangka-sangka, ultra wide 8 megapiksel ini hasilnya lebih bagus daripada ultra wide-nya iPhone 16 Pro Max, terutama di kondisi indoor lighting atau low light. Untuk foto lainnya cukup bagus, terutama setelah di updatean terakhir yang memang improve bagian kamera juga. Di beberapa kondisi mampu dihandle dengan baik oleh Find N5 dengan image quality yang bagus juga. Berikut beberapa shots yang udah gue ambil selama ini. Ini sekedar fun fact aja. Main kameranya itu optical focal length-nya, focal length bawaannya itu sebenarnya 21 mm. Tapi dibikin 23 mm defaultnya yang artinya di crop sedikit dari bidang full sensornya. Nih, kalau gue zoom out ke 0,9 kali masih main camera yang dipakai. Lagi-lagi ini adalah hal yang harus dilakukan atau diakalin supaya bodinya bisa setipis ini. Oh ya, hampir lupa nih guys, telenya bisa tele makro sekarang. Bisa moto dari jarak dekat, guna banget buat gue yang suka moto produk secara close up. Terakhir buat fotografi, ada master mode yang mirip sama master mode di Find X8 Ultra nih guys. Bisa dikasih filter, lalu kita bisa adjust lagi. Makin seru juga ya buat moto dengan look yang unik dan berkarakter. Buat kamera selfie, baik kamera selfie yang berada di cover display maupun internal display maksimal bisa merekam video up to 4K 30 fps saja. Stabil sih, cuman secara gambar kualitasnya decent dan dynamic range-nya kurang ya. Kalau gue pribadi buat selfiean tentu prefer menggunakan kamera belakang yang ditandem dengan cover screen sebagai viewfinder. Jelas-jelas bisa menggunakan setup kamera yang lebih superior. Bisa sampai 4K 60 fps merekam videonya dan juga kualitas gambarnya bagus banget. Skin tone, dynamic range, ketajaman, dan lain-lainnya mantap. Soal perekaman video ada beberapa hal yang harus gue point out ya. Yang pertama, untuk 4K 60 fps hanya bisa switch antara main camera dan juga lensa tele. Kalau di drop ke 4K 30 fps baru bisa switch antar ketiga lensa, ultra wide, main, dan tele. Kemudian untuk perpindahan antar lensa, ini menurut gue salah satu yang terbaik di jagat Android. Kemudian untuk perekaman audionya saat merekam video, kalau dirasa kurang, aktifin fitur sound focusnya ya. Jadi suara objeknya itu bisa lebih stand out ketimbang suara di sekitar. Hal-hal lain soal hardware yang perlu kalian ketahui, storage-nya 512 GB UFS 4, RAM-nya 16 GB, lega banget buat multitasking, dan USB-nya udah USB 3.1. Terakhir soal software. Tadi udah gue kasih lihat multitasking yang asik kan? Ini semua berkat salah satu UI Android favorit gue, ColorOS yang sekarang ada di versi 15. Stabil, look-nya tuh polished, customization-nya fleksibel juga. Satu fitur yang keren di sini adalah kompatibilitasnya antar platform dengan macOS dan Windows. Melalui app O Connect di Mac, kita bisa preview foto dan video di Find N5 tanpa kita harus download dulu. Gak cuma itu, kita bisa langsung ngedit media tersebut di Mac, lalu save-nya langsung ke HP-nya tanpa harus melewati proses pindahin data segala. Lalu kita bisa juga jadiin Find N5 kita sebagai remote control Mac wirelessly. Jadi isi Mac kita di mirror ke N5 dan kita bisa gerakin mouse, ngetik, mengoperasikan keseluruhan Mac seolah Find N5 kita ya jadi si Mac itu. Asik ya? Perlu dicatat, ada potensi terjadi delay juga. Tergantung stabilitas koneksi antar kedua device, termasuk speed transfer datanya. Intinya sih fitur ini cocok banget buat orang kayak gue yang nggak terikat pada satu ekosistem. Alright, itu adalah Oppo Find N5. Di awal gue pakai ya, gue tuh suka ya, tapi nggak jatuh cinta, sekedar suka.
Tapi sejak 2 minggu terakhir ini gue pakai naked, nggak pakai case bawaannya, gue jadi jatuh cinta. Karena memang trigger utama ketika lo memutuskan untuk beli Oppo Find N5 itu adalah desainnya. Gimana dia sebagai sebuah foldable yang berasa sangat premium, solid, dan nyaman di tangan. Dan yang terpenting tidak membebani dengan dimensi yang over layaknya foldable lain. Kalau desain proposition tadi menarik buat lo, datang ke toko dan pegang langsung. Gue yakin kalau lo lagi in the market buat sebuah foldable, lo akan kesengsem. Untuk harganya nggak murah, 28 juta. Tapi selama masa promo, kalian dengan 28 juta itu bakalan dapat bonus jam Oppo yang seharga 5 jutaan. Lumayan kan? Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. Tipis cuy, asli.